Bapak dan Ibu. Ya baiklah, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu. Doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita malam ini saya awali dengan membaca pantun. Bunga cantik, enak dipandang, memiliki harum, semerbak dan menyenangkan. Mari kita tumbuh dan berkembang dalam pertemuan yang menyenangkan. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya jualan sehingga kita masih bisa bersama-sama mengikuti webinar atau diseminasi budaya positif modul 1.4. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, saya mungkin akan share screen dulu. Kita langsung saja ya Bapak dan Ibu. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk ke budaya positif modul 1.4. Saya CGP Rekognisi Juniati Abdul Rahman bersama Bapak dan Ibu. Malam ini kita akan melakukan diseminasi tentang budaya positif modul 1.4. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ya, sesuai dengan isi dari modul 1.4, dieksplorasi konsep bahwa ada yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah restitusi atau dalam 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi, yaitu dalam segitiga restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu ke depan kita akan membahas secara rinci apa semua yang akan kita bahas, yaitu tentang eksplorasi konsep seperti yang sudah saya paparkan di depan ini Bapak dan Ibu ya. Ya, baiklah kita masuk yang pertama tentang budaya positif. Saya mungkin akan memaparkan apa yang ada di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 1 Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Ada beberapa budaya positif yang sudah berjalan sejak lama, yaitu pembiasan-pembiasan dalam upacara bendera, itu sudah biasa kita lakukan bersama. Kemudian salat berjamaah pada salat duhur bersama. Kemudian ada hari tertentu, di hari Jumat itu ada salat duha bersama. Itu sudah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan sejak lama. Namun ada sesuatu yang agak berbeda sedikit dari yang sekolah lain. Mungkin ini ada juga, ada foto-fotonya saya tayangkan di sini, yaitu menyambut siswa setiap pagi di depan pintu gerbang. Itu dilakukan oleh guru piket bersama dengan pengurus organisasi yang ada di sekolah, yaitu OSIS bergabung dengan PMK. Kemudian hari berikutnya lagi kelompok ilmiah remaja dan PMR. Hari berikutnya lagi Paskibraka dengan Rohis dan seterusnya seperti itu, sehingga terjadilah maksudnya setiap hari itu selalu ada. Nah, itu sudah terjadi. Kemudian ada lagi satu yang kami budayakan di sekolah, itu adalah, walaupun ini mungkin yaitu tentang siswa-siswa yang berprestasi. Jadi ketika ada siswa yang berprestasi itu pada saat mereka berangkat untuk mengikuti lomba, mungkin event provinsi atau nasional, itu diupacarakan di sekolah. Kemudian ketika mereka kembali lagi itu disambut oleh teman-teman dan seluruh warga sekolah di sekolahnya masing-masing. Jadi ini mungkin tambahan daripada budaya-budaya positif yang sudah sering kali dilakukan juga di sekolah-sekolah lain juga. Kemudian juga ada lagi juga yaitu latihan dasar kepemimpinan yang bersama-sama dengan seluruh organisasi yang ada di sekolah kami. Jadi di sekolah kami itu banyak sekali organisasi, yaitu ada OSIS, MPK, kemudian ada KIR, PMR, PIKR, Pramuka, Rohis,
ada juga yang semasa pedia, kemudian ada juga posyandu remaja. Nah, itu semuanya bergabung menjadi satu dengan atribut masing-masing, tetapi melakukan kegiatan bersama-sama dalam satu ruangan atau mungkin waktu yang sama. Ya, mungkin itu gambaran daripada budaya positif yang sudah kami lakukan di sekolah. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu ice breakingnya seperti ini ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya meminta kepada siapa yang kira-kira yang siap untuk mengepalkan tangannya, kemudian ada satu orang yang akan membujuk untuk melepaskan tangannya. Jadi seakan-akan di tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, atau rahasia yang sangat prinsipil yang tidak boleh diketahui orang lain. Nah, kira-kira siapa yang bersedia? Pak Imran? Halo Pak Imran. Iya. Jadi kepalkan tangan Bapak, kira-kira siapa yang jadi pembujuknya untuk bisa membuka? Siapa yang bersedia? Ibu Sunarti mungkin. Oh, Ibu Sunarti. Ya, silakan Ibu Sunarti dibujuk Pak Imran untuk melepaskan kepalan tangannya. Apakah Pak Imran mau atau tidak? Silakan Ibu Sunarti. Oh iya, siap Bu. Coba Pak Imran, bisa tidak itu tangannya dibuka? Pak Imran. Ya Bu, ya. Iya. Oh, Pak Imran. Sudah. Pak Imran buka tangannya ya. Berarti rayu dong. Sudah. Oh ya, berarti Pak Imran pada saat Pak Imran membuka tangannya itu, berarti Pak Imran maksudnya itu apakah keinginannya Ibu Sunarti atau keinginannya Pak Imran sendiri? Kalau menurut saya keinginan saya sendiri Bu, karena dari nada suaranya itu mungkin bagaimana ya? Dia membujuk saya untuk membuka tangan saya. Artinya apa? Mungkin ada hal yang dia inginkan sehingga saya tergugah untuk membuka tangan saya. Gitu. Jadi ya. Walaupun mungkin bukan Ibu Sunarti yang menyuruh Pak Imran, kalau ingin membuka, Pak Imran pasti mau membuka sendiri ya? Belum tentu Bu. Oh gitu. Ya, belum tentu. Ya. Ya, baiklah, terima kasih Pak Imran. Tepuk tangan untuk Pak Imran. Ya, jadi sebenarnya sesuatu yang prinsip pada diri kita itu, ya, walaupun mungkin orang lain mempengaruhi kita atau orang lain memujuk kita, kalau bukan dari diri kita sendiri yang akan melakukannya, itu tidak mungkin kayaknya, ya, tidak mungkin. Jadi di sini Pak Imran membuka tangannya, walaupun Ibu Sunarti memujuknya sedemikian rupa, kalau Pak Imran belum mau, berarti Pak Imran belum mau membukanya. Tetapi kalau tapi ya belum ya, benar, kalau terlalu prinsip saya biar siapapun yang membujuk saya, ya saya tidak akan buka. Ya, pasti tidak akan mau Pak Imran kan? Iya, pasti jadi itu. Mau. Ya. Jadi itu kepalan tangan itu tergantung daripada kitanya, kapan kita membukanya, kapan kita mau tidak akan membukanya, ya. Baiklah, terima kasih Pak Imran. Jadi itulah Bapak dan Ibu gambaran daripada nilai-nilai kebajikan universal kita, bahwa kita itu tidak bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kita itu hanya bisa membujuk dan mempengaruhinya, tapi untuk dianya bisa terpengaruh kita itu tergantung daripada orangnya. Nah, itu barangkali nilai-nilai kebajikan universal yang kita pegang bersama. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada paradigma teori kontrol. Jadi paradigma teori kontrol bahwa ada ilusi guru bisa mengontrol murid. Jadi kita itu berpikir bahwa kita itu sebagai orang yang lebih dewasa atau seorang guru itu bisa mengontrol murid kita. Jadi kita itu bisa mempengaruhi murid kita. Tapi itu sebenarnya ilusi saja. Tapi ternyata walaupun kita mungkin menyampaikan ini dan itu, tapi kalau muridnya kita tidak bersedia, maka itu tidak akan bisa. Nah, berarti
jangan kita berpikir bahwa ketika kita seorang yang lebih dewasa daripada muridnya kita, maka kita seenak saja mempengaruhi murid kita apa saja gitu. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi selama ini kita berpikir bahwa ketika kita memberikan penguatan positif kepada siswa kita, beranggapan itu efektif dan bermanfaat. Tapi ternyata belum tentu semuanya seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ketika kita memberikan penguatan positif yang pada siswa kita, kalau terus-menerus kita memberikan penguatan terus dan menerus, itu anak-anak juga akan merasa jenuh dan mereka tidak akan bisa berpikir yang lain lagi selain menuruti apa yang guru katakan. Nah, itu. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini kita sebagai seorang guru, mungkin kita ketika kita menghadapi murid kita dan membuat kita mengkritik siswa kita dan siswa itu merasa bersalah, kita beranggapan bahwa itu sangat efektif untuk menguatkan karakter. Tapi belum tentu Bapak dan Ibu, karena ketika seorang anak merasa bersalah, dia itu akan menyalahkan dirinya sendiri sehingga semakin dia terpuruk. Itu tidak berlaku untuk semua siswa. Ada juga sih siswa kita yang ketika kita kritik itu akan menyebabkan dia termotivasi, tapi ada juga siswa yang tidak seperti itu. Jadi kita perlu juga mendalami karakter siswa kita. Jangan sampai ada juga yang kita kritik tapi mungkin dia terakhir dia akan dendam ke kita, atau mungkin tidak akan membuat dia merasa jerah, tapi membuat dia semakin merasa bersalah. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi kita perlu juga mendalami juga karakter peserta didik kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai seorang guru atau orang lebih dewasa dari siswa kita merasa berhak untuk memaksakan kita. Gunakan ini, pakai begini, harus seperti ini. Tapi ternyata Bapak dan Ibu tidak harus seperti itu, ya. Itu adalah paradigma daripada teori kontrol. Jadi kita tidak bisa mengontrol siswa kita kalau dia sendiri tidak mau. Sama dengan kita mengepalkan tangan tadi, ketika Pak Imran tidak mau buka, ya tidak bisa siapapun yang membujuk. Tapi kalau dia mau buka, walaupun mungkin baru sekali Pak Ibu Sunarti mengatakan kalau dia mau buka, ya dia buka gitu. Jadi begitu juga dengan siswa kita, Bapak dan Ibu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini masih dengan paradigma teori kontrol. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi realitas kebutuhan kita sama, tapi ternyata Bapak dan Ibu, kebutuhan kita itu tidak, semua manusia itu tidak sama juga dengan muridnya kita. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal itu sama. Nah, jadi belum tentu kalau kita melihat itu benar, atau ini baik, atau ini mungkin bermanfaat, belum tentu orang lain juga menganggapan bahwa itu baik juga sama dengan pandangan kita. Nah, itu kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain. Nah, karena setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi sebagai seorang pendidik, kita itu punya egoisme, itu orang ingin bahwa siswa kita itu juga memiliki pandangan yang sama dengan kita. Namun ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita memahami apa pandangan mereka, gitu. Bukan memaksakan apa pandangan kita kepada orang lain, gitu. Ya, mungkin kita berikan pandangan tapi bukan memaksakan, gitu. Nah, sekarang yang berikut, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selama ini kan kita melihat ketika si anak itu nakal, ketika anak itu berbuat salah, itu merupakan suatu kesalahan. Nah, kita tidak tahu bahwa ketika dia berbuat itu, mungkin dia memiliki tujuan tertentu. Mungkin dia butuh diperhatikan, atau mungkin dia memiliki problem kehidupannya sehingga dia melakukan hal-hal tersebut. Nah, dia memiliki tujuan, gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, jadi tidak bisa kan? Jadi itu tergantung dari kitanya. Bisa nggak orang lain mengontrol kita? Maksudnya mengatur diri kita? Itu tidak mungkin, ya.
Nah, kecuali kita sendiri yang mau menurutnya kepada orang tersebut. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini stimulus respon. Nah, ini belum tentu kita bisa mengontrol semua orang. Mungkin ada beberapa orang yang bisa kita pengaruhi, kita bisa kontrol, tapi tidak semuanya bisa kita lakukan. Ya. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi jadi yang harusnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, gitu ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi harusnya kita itu berpikir menang-menang, gitu ya, bukan berpikir menang atau kalah. Jadi kita harus tetap optimis gitu untuk selalu memperoleh yang terbaik ya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut ke disiplin. Apa itu disiplin? Apa yang ada yang tahu apa itu disiplin? Halo Bapak dan Ibu, kira-kira apa itu disiplin? Masih ingat? Yang dimana disiplin? Ya, silakan. Ya, Ibu Hastuti, silakan Ibu Hastuti. Apa disiplin? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya di sini disiplin adalah taat pada aturan. Saya kira seperti itu, singkat saja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Hastuti. Ya. Ya, silakan. Masih ada lagi Pak Rusdi? Ya, silakan Pak Rusdi. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau menurut saya disiplin itu bagaimana kita mampu mengendalikan diri, mematuhi aturan untuk bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rusdi. Jadi disiplin itu adalah apa yang kita, baiklah kita lihat Bapak dan Ibu ya. Apa sih disiplin? Nah, jadi kalau menurut William Glasser bahwa disiplin berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, itu cinta, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, dan kelangsungan hidup, dan tanggung jawab pribadi. Kemudian lebih lanjut lagi Ki Hajar Dewantara bahwa Bapak pendidikan kita, yaitu katanya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ketika ada kemerdekaan itu, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau kita tidak mampu disiplin, maka kita akan didisiplinkan oleh orang lain. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi disiplin itu perlu bagi kita untuk memperkuat karakter kita ya. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian juga dengan siswa kita, disiplin itu perlu dilatih. Dan pembiasaan yang kita lakukan kepada siswa, kita mengajak siswa kita untuk selalu disiplin, kemudian kita menanamkan karakter-karakter yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertahu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini semua yang kita tanamkan kepada siswa kita dalam rangka memperbaiki karakter mereka dan meningkatkan disiplin peserta didik kita. Jadi tentunya ini bukan dalam jangka waktu pendek, tapi butuh waktu yang sangat panjang Bapak dan Ibu untuk bisa siswa kita mencapai ini. Termasuk juga dari diri kita, keteladanan kita, kemudian pembiasaan-pembiasaan baik, budaya-budaya positif. Nah, itu bisa kita menanamkan semuanya ini kepada peserta didik kita. Dan itu berlanjut terus, bukan hanya maksudnya
berkesinambungan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, itu berkelanjutan dan berkesinambungan. Pendidikan ini kita terus memberikan penguatan terus kepada siswa kita. Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk sekarang ke teori motivasi. Bapak dan Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari hukuman, ya, kemudian mendapatkan imbalan dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini merupakan perilaku kita sebagai manusia itu memang selalu menghindari hukuman. Jadi kita berusaha bagaimana caranya supaya kita tidak maksudnya terhindar dari peraturan-peraturan, supaya kita jauh, maksudnya terhindar dari hukuman-hukuman karena tidak mematuhi peraturan-peraturan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Yang dari sini, nah, motivasi inilah yang sering muncul dalam diri kita, yang kita sangat sulit untuk menghilangkannya, karena kita selalu dalam motivasi apapun yang kita lakukan itu selalu maksudnya motivasi apapun kita biasanya kita karena dari luar, ya. Kita melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Nah, atau mungkin kita melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan. Nah, demikian juga dengan siswa kita. Ya. Mereka itu patuh dan taat pada kita, kemudian dengan peraturan-peraturan sekolah, dia disiplin. Mungkin dia bukan dari dalam dirinya dia, tapi untuk menghindari hukuman, takut dengan peraturan-peraturan sekolah. Kemudian mungkin dia ingin mendapatkan pujian atau sanjungan atau penghargaan. Nah, itu, ya, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kita menghilangkan ini? Yaitu dengan pembiasaan-pembiasaan dan motivasi-motivasi terus kepada siswanya kita. Nah, yang kita harapkan itu adalah motivasi intrinsik, yaitu menghargai diri mereka sendiri. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, bahwa itu untuk kebaikan dirinya dia, bukan untuk karena dilihat oleh orang lain. Nah, jadi ini yang ini adalah maksudnya perilaku tingkat tinggi yang harus kita dilakukan. Ini adalah menghargai diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena untuk memperbaiki diri kita, kemudian dari dalam diri kita untuk kebaikan-kebaikan diri kita dan yang lainnya. Nah, ini yang sangat sulit untuk beralih dari motivasi ekstrinsik itu ke motivasi intrinsik, ya, Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini saya perlihatkan dulu pada Bapak dan Ibu video ada anak-anak yang sempat saya temui, dan ternyata salah satunya itu adalah karena motivasi ekstrinsiknya. Baiklah, saya mungkin mau berhenti dulu dari share screen ini. Ya. Share screen. Kelihatan Bapak dan Ibu? Kelihatan, Bu. Halo Kiki. Halo Tiara. Saya lihat-lihat dari hari Senin sampai hari Jumat selalu rapi. Kenapa sih kamu mau terlihat rapi terus? Ya, karena saya menaati peraturan sekolah. Dan juga saya takut sih sama guru, makanya saya mau terlihat rapi dan lengkap. Halo. Jadi sini saya mau tanya, apa sih alasannya Kiki setiap hari saya lihat? Ya, demikianlah Bapak dan Ibu, salah satu motivasi seorang anak, siswa saya yang melakukan, maksudnya dia berpakaian rapi terus setiap hari, ternyata dia bukan karena motivasi dari dalam dirinya dia, tapi karena takut terhadap guru dan taat terhadap aturan-aturan sekolah. Nah, itu yang kita harapkan dari siswa, bahwa mereka itu menggunakan pakaian rapi dan lengkap, itu diharapkan
itu adalah motivasi dari dalam diri dia sendiri supaya dia kelihatan baik, kemudian kelihatan lebih percaya diri dengan pakaiannya. Tapi ternyata dia menggunakan pakaian rapi itu hanya karena ingin takut pada gurunya dengan aturan-aturan sekolah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu kita dalami dari siswa kita, perlu kita selidiki kira-kira motivasinya apa, ya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Saya share screen lagi ya. Ya, jadi kita lanjut lagi Bapak dan Ibu ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sesuai dengan yang ada di explored konsep bahwa hukuman itu adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Kemudian biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku. Contohnya adalah penalti, teguran, atau penurunan nilai. Nah, ini yang Bapak dan Ibu yang sering kita lakukan juga, melakukan hukuman terhadap siswa-siswa kita ya. Kemudian ada juga namanya konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Jadi di sini konsekuensi itu maksudnya lebih mengarah ke akibat daripada perbuatannya gitu ya. Jadi kalau hukuman itu adalah yang kita berikan langsung, hukuman itu berarti maksudnya yang kita berikan itu tidak terlalu mendidik gitu. Jadi misalnya kita push up atau mungkin angkat kaki atau mungkin berlari, itu kurang memberikan efek pendidikan kepada siswa kita. Nah, untuk konsekuensi itu yang kedua dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi lebih berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Tujuannya adalah membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depannya. Nah, jadi konsekuensi ini ketika dia berbuat sesuatu pasti ada akibatnya gitu. Jadi mereka akan menyadari, oh ketika saya lambat berarti saya konsekuensinya tidak bisa menerima pelajaran dengan baik gitu. Jadi kalau hukuman tidak, ketika lambat ya diberikan hukuman, bukan fisik atau mungkin dengan kata-kata, itu tidak memberikan efek perbaikan karakter bagi dia. Nah, namun konsekuensi ini masih ada juga yang belum memberikan efek yang baik bagi anak-anak karena membuat dia merasa mungkin malu atau mungkin dia merasa tidak menerima. Nah, ada satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu Bapak dan Ibu, adalah restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi memperkuat pendekatan pemulihan dan membangun hubungan. Bapak dan Ibu, saya mau itu dulu, ada yang admit ya. Ya, selamat bergabung Bapak dan Ibu. Jadi dalam restitusi ini Bapak dan Ibu ada beberapa, nanti di akhir saya akan memperlihatkan juga contoh-contoh dari balai restitusi, bahwa di sini siswa kita itu diberikan maksudnya penguatan-penguatan, kemudian diajak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan melihat bagaimana maksudnya yang dilakukan itu apakah sudah sesuai enggak dengan keyakinan-keyakinan. Kemudian nanti melalui restitusi ini juga kita akan melakukan pendekatan pemulihan dan membangun hubungan yang lebih positif. Jadi setelah itu nanti kita ajak mereka untuk lebih baik lagi. Nah, itu ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, jadi di restitusi itu kita diberikan maksudnya bagaimana memilih dan memperbaiki lagi apa yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, tapi kalau pada hukuman itu pasti ada
maksudnya menyakitkan, mungkin fisik atau mungkin perasaan, nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian hukuman yaitu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Jadi ini tidak baik untuk pendidikan ke depannya anak-anak kita, karena kemungkinan hukuman ini akan berbekas pada mereka sehingga mereka jadi trauma. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Jadi ini untuk sesaat saja, tapi kalau hukuman itu sampai jangka panjang pengaruhnya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau restitusi itu akan menguatkan murid dalam waktu atau dalam waktu jangka panjang. Kemudian pada hukuman korban mendapatkan keadilan. Nah, kemudian pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi korban mendapatkan ganti, maksudnya bukan ganti materi tapi ganti maksudnya sikapnya dia yang tidak baik itu jadi terganti dengan yang baik gitu ya. Nah, kemudian pada hukuman itu anak yang akan tersakiti. Kemudian pada konsekuensi anak dibuat tidak nyaman, jadi merasa bersalah seperti itu. Kemudian pada restitusi yaitu mendapatkan penguatan dari apa yang dilakukan. Kemudian berikutnya perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman. Jadi kalau misalnya siswa berbuat salah kemudian kita berikan reaksinya juga, itu pasti akan besar pengaruhnya. Maksudnya ketika aksinya besar kita berikan reaksinya besar, kita berikan aksi yang besar, itu akan saling, bisa jadi mungkin saling mengumpat atau saling pukul gitu ya. Nah, kalau konsekuensi hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi ini untuk mendiamkan sesaat saja. Nah, kalau restitusi itu masalahnya bisa terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi di sini hukuman itu menakuti murid. Nah, kemudian kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, berikut untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya sesaat saja di tempatnya dia berada, tapi tidak berlanjut dalam kehidupannya. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dan masyarakat. Kemudian pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, berikut untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus seperti itu, kamu tidak boleh begini, tidak boleh seperti itu, kamu lakukan ini. Nah, kalau pada konsekuensi dia lebih ke apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, gitu. Nah, tapi kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini dengan yang sudah pernah kita sepakati, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu untuk kata-kata yang kita keluarkan untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian murid akan memberi peraturan, membenci peraturan. Kemudian kalau di konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita berharap Bapak dan Ibu dalam menangani permasalahan dengan siswa, kalau bisa kita lebih menggunakan pendekatan restitusi. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita masih lanjut ke restitusi lagi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi maksudnya antara guru dengan siswa, antara yang melakukan kesalahan dengan yang mengadilinya itu tidak ada masalah, gitu. Jadi akan tetap baik karena berakhir dengan baik juga. Jadi restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau anak-anak tidak mau direstitusi, ya sudah, kita tidak perlu memaksakan lagi. Kita mungkin perlu biarkan dulu mereka dalam keadaan marahnya hilang dulu, kemudian kita restitusi, ya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima,
restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa melakukan ini? Tentu ada sebabnya melakukan ini gitu. Kenapa ini terjadi? Apa sebabnya gitu ya? Jadi kita menelusuri dulu kepada dasar berlakunya tindakan tersebut ya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik harus berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini kita berfokus pada karakter siswa ya, dan ibu. Kemudian yang ketujuh, restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika kita sedang menggali informasi dari mereka, membenarkan apa yang mereka, kemudian mencari penyebab-penyebabnya, nah kita sama-sama mencari solusi di akhirnya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah melakukan tindakan, kemudian kita melakukan restitusi, itu mereka bisa kembali ke kelompoknya mereka karena sudah menyelesaikan masalahnya. Ya, berikut Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak dan Ibu, ada 7 pertanyaan di sini. Kira-kira mana yang masuk hukuman dan mana yang masuk konsekuensi? Nah, coba kita lihat yang pertama. Mencatat dalam buku 100 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Ya. Halo? Halo Bapak dan Ibu? Mencatat dalam buku 100 kali kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman, Bu. Iya, dia masuk ke hukuman. Kenapa sampai masuk Konsekuensi. konsekuensi atau hukuman? Ya, Hukuman. Bu. jadi dia saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah Konsekuensi. konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi. Kira-kira ada manfaatnya nggak dia menuliskan ini? Ada manfaat? Tidak ada kan ya? Nah, Tidak ada. Kita tahu kenapa dia lambat gitu ya. Jadi adalah hukuman ya. Hukuman. Gitu. Ya, Hukuman. kita nggak tahu manfaatnya apa, ya. Nah, kemudian membersihkan coretan yang ada di dinding kelas. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Ya, dia Konsekuensi. pendidik ya. Nah, oke. Kemudian siswa diminta untuk push up 10 kali karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Konsekuensi atau Hukuman. hukuman? Ya, Hukuman karena tidak ada korelasinya dengan kesalahannya ya. Oke. Kalau yang keempat, konsekuensi, Bu. mengganti baju yang ini adalah konsekuensi. Jadi apa yang dilakukan ini akibatnya yang dia lakukan ya. Jadi ada sebab akibat ya. Kenapa bisa? Ya. Ya, silakan Pak Rusdi, ada pendapat? Mengganti buku teman yang telah coret-coret ya. Konsekuensi ya. Konsekuensi, Bu. Iya, Bu, konsekuensi. Konsekuensi, Bu. Yang kelima, membersihkan kelas dari sampah yang telah dibuangnya sendiri. Konsekuensi. Konsekuensi. Mengantar teman ke UKS karena terdorong olehnya dan terluka. Konsekuensi. Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Membersihkan WC karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. 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 Teman, tidak korelasinya itu tidak ada ya. Iya, Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Kita sudah sama-sama melihat yang mana konsekuensi dan yang mana hukuman dari kalimat-kalimat yang ada ya. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Nah, Bapak dan Ibu, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Jadi Bapak dan Ibu kan
hukuman plus penghargaan. Kalau hukuman tadi kita sudah dalami, nah sekarang kita ke penghargaan. Bagaimana Bapak dan Ibu, penghargaan itu tidak efektif sependapat atau tidak? Sependapat Bu. Kenapa sampai tidak efektif? Ya, Karena takutnya nanti anak-anak akan ketergantungan jika setiap berbuat harus diberi penghargaan. Jadi nantinya mereka akan berbuat apabila ada penghargaan. iya, betul sekali Ibu. Makasih. Jadi penghargaan itu tidak efektif ya, tapi ada memang dalam hal-hal tertentu juga. Kalau misalnya di sekolah, kalau kayak seperti misalnya ini kan masih ada juga lomba-lomba tingkat nasional, tingkat provinsi, itu kan ketika mereka juara diberikan penghargaan, itu tetap masih ada karena itu melalui proses perjuangan yang berat dan panjang, itu tetap masih ada ya. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Gimana Bapak dan Ibu, setuju? Setuju. Ya, setuju. Kenapa sampai merusak hubungan? Seperti apa dia? Ya, jadi di sini ketika ini saya banyak terjadi juga ya, ketika ada yang diberikan penghargaan, misalnya ada yang juara, kemudian diberikan maksudnya juara 1, juara 2, juara 3, itu kan biasanya tidak beda-beda, biasanya diberikan juara hanyalah juara 1 atau diberikan penghargaan. Nah, maka antara yang 1 dengan 2 biasanya terjadi saling kecemburuan, jadi merasa bahwa saya lebih, kenapa hanya dia yang dapat penghargaan ya, seperti itu. Jadi itu bisa merusak hubungan ya. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Gimana Bapak dan Ibu, setuju? Penghargaan mengurangi ketepatan. Gimana Bapak dan Ibu, setuju ya? Setuju. Setuju Ibu. Ya, seperti apa? Ya. Seperti apa Bapak dan Ibu? Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ketika karena dia mengharapkan penghargaan, maka dia itu melakukan asal-asal gitu. Ada juga sih kalau untuk lomba-lomba sih, ketika dia mendapat ingin mengikuti lomba, berarti kan dia sungguh-sungguh. Tapi ada juga event-event tertentu yang hanya ingin mendapat penghargaan, pujian. Jadi penghargaan bukan hanya sekedar hadiah, tapi juga pujian mungkin dari gurunya. Maka dia akan melakukan hal-hal walaupun mungkin secepatnya, maksudnya walaupun tidak terlalu berkualitas, tapi dia ingin penghargaan, maka kadang tidak melakukan hal-hal yang tepat. Nah, seperti itu mungkin ya. Nah, jadi asal-asalan dia ingin cepat-cepat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan gitu ya. Nah, sekarang yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Gimana Bapak dan Ibu, setuju? Seperti apa sih penghargaan dapat menurunkan kualitas? Ya, jadi di sini Bapak dan Ibu mungkin dalam hal-hal tertentu ya, tapi di sini biasanya kan ketika seorang anak ingin mendapatkan penghargaan, biasanya kan sama dengan ketepatan tadi, dia melakukan asal-asalan saja demi untuk mendapatkan penghargaan ya, sehingga nanti tidak tepat dan juga menurunkan kualitas ya. Kemudian yang kelima, penghargaan juga mematikan kreativitas. Nah, kira-kira seperti apa Bapak dan Ibu? Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, silakan Pak Rusdi. Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Ya, seperti yang dikatakan Ibu tadi, karena mungkin dia bekerja dengan asal-asalan, jadi kreativitasnya mungkin tidak terlalu dikedepankan di sini maksudnya. Ya, jadi dia kerjanya asal-asalan, maksudnya tidak berkualitas ya, sehingga karena dia mengejar penghargaan, jadi dia melakukannya asal-asalan saja. Nah, beda sih memang dengan kalau misalnya lomba-lomba yang
salah-salah dia. Dari kementerian itu memang benar-benar ya, benar-benar itu mereka melakukan. Nah, sekarang di sini penghargaan menghukum. Pertandingan itu. Seperti apa dia? Misalnya contohnya Bu dalam pemberian ranking. Kenapa misalnya siswa yang hanya diberikan ranking kedua merasa dihukum karena hanya diberikan ranking kedua, padahal dia merasa bisa juga. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya Bu tentang penghargaan itu menghukum. Oh iya, iya betul sekali. Jadi penghargaan itu sangat menghukum karena ketika seorang anak atau mungkin mereka itu merasa bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama, tapi yang kebetulan yang satunya mendapatkan maksudnya beruntung bisa mendapatkan yang pertama, maka dia diberikan penghargaan. Maka yang kedua itu merasa terhukum karena dia merasa iri, kemudian dia merasa rendah diri, jadi dia merasa terhukum gitu. Jadi maksudnya dia merasa iri sehingga dia merasa rendah diri gitu. Padahal mereka itu sama baiknya. Makanya di kurikulum kita ini, kurikulum Merdeka mulai dari K13 ada lagi kan yang namanya ranking. Karena apa? Kemungkinan dari nilai kognitifnya mungkin si A itu mungkin dia lebih baik, tapi mungkin dari nilai yang lainnya, psikomotornya atau yang lainnya, mungkin bidang-bidang yang lainnya mungkin si D lebih unggul. Tapi yang kita hargai itu hanyalah yang di kognitifnya saja. Nah, ini merasa tidak adil sehingga yang biasa mungkin dia mungkin bisa presenter, dia bisa mungkin presentasi, dia bisa mengemukakan ide-idenya baik. Nah, tetapi kalah sama yang hanya mampu menulis saja tapi nilainya baik. Jadi seperti itu. Jadi dia merasa dia yang lebih kelihatan oleh orang lain juga, dia merasa lebih. Tapi ketika karena nilainya diambil hanya dari tulisan saja, maka dia tidak juara dan tidak mendapatkan penghargaan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi sedikit-sedikitlah kita mulai mengurangi penghargaan-penghargaan yang berlebihan kepada siswa, kecuali memang mungkin dalam event-event yang dilombakan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Tapi kalau untuk di tingkat-tingkat sekolah juga, jadi kita perlu juga, jadi kita memberikan penguatan dan penghargaan itu bukan hanya di akhir pelajarannya, maksudnya di momen kenaikan kelas, tapi juga mungkin pada saat proses pembelajaran, ya, pada saat untuk memberikan motivasi pada mereka. Jadi mungkin dia bisa presentasi, mungkin dia bisa menciptakan ini, kita langsung berikan reward atau penguatan pada saat itu untuk memotivasi yang lainnya. Tapi kalau misalnya di akhir itu biasanya akan menghukum, ya. Jadi penghargaan yang menghukum, ya. Ya, oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan, jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, ya. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, ini hanya berlaku untuk jangka waktu pendek, maksudnya untuk penghargaan itu, ya. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dia cuma ingin penghargaan karena ada motivasi dari luarnya, tidak ada motivasi dari dalam untuk melakukan sesuatu. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Nah, jadi itu. Jadi kita hanya fokus untuk mendapatkan penghargaan, bahwa kita tidak menyadari bahwa ada tindakan-tindakan yang sebenarnya kita lakukan itu baik. Nah, kemungkinan juga kita akan melakukan kata orang sekarang itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi itu Bapak dan Ibu memang masih dilema sih untuk zaman sekarang ini, karena untuk merubah paradigma ini memang masih sulit di kalangan kita, termasuk kita sendiri juga Bapak dan Ibu. Walau di sekolah saja, walaupun di kurikulum mulai dari K13 sampai kurikulum Merdeka itu tidak lagi ranking, tapi kita tetap berusaha sembunyi-sembunyi meranking siswa kita itu dan mengumumkannya kepada siswa walaupun tidak ditulis di rapor, ya. Itu karena itu paradigma lama itu, dan orang tua juga
selalu bertanya, anak saya ranking berapa, anak juga bertanya saya ranking berapa. Jadi seperti itu. Jadi memang untuk merubah ini kita tidak sekaligus, pelan-pelan Bapak dan Ibu, karena tidak semua menerima langsung hal seperti ini. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang bisa jawab? Kenapa bukan kesepakatan? Kenapa harus keyakinan atau peraturan? Halo Bapak dan Ibu, ada yang bisa bantu saya? Ya, silakan Pak Rusdi. Ya, silakan Pak. Iya, jadi menurut saya bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas adalah, kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid. Kemudian kalau peraturan kelas itu, peraturan itu, metode tertentu itu mungkin lebih mengumum, artinya peraturan itu kita buat dari pihak sekolah, artinya kita buat antara guru dengan kepala sekolah, seperti itu. Artinya kalau peraturan itu lebih luas jangkauannya. Kemudian kalau keyakinan kelas artinya dia mengusus pada aturan yang ada di kelas atau kegiatan yang ada di kelas, seperti itu. Terima kasih. Iya, makasih Pak Rusdi. Jadi kalau kesepakatan dia lebih luas, kalau keyakinan dia lebih sempit ya. Gitu. Jadi baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut. Jadi keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu dia lebih rinci dan detail ya. Kesepakatan lebih konkret dan mirip dengan peraturan. Jadi dia banyak sekali, tidak boleh begini, harus seperti ini. Kalau keyakinan dia itu lebih abstrak dia daripada peraturan dan lebih rinci. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi dia dalam bentuk bahasa-bahasa yang positif ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positifnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, jadi tidak terlalu benar kata Pak Rusdi tadi bahwa dia tidak terlalu luas ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jadi dia lebih khusus lagi dan tapi dia tidak terlalu banyak ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang tidak masuk akal lah. Jadi yang mampu kita terapkan dan bisa ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ini bukan kalau dulu kan kalau peraturan itu kan dibuat oleh guru ya, kemudian dipajang dan seluruh siswa harus mengikuti ya, seperti itu dulu kan. Nah tapi sekarang kita harus bersama-sama membuat ini dari seluruh siswa, namanya adalah curah pendapat ya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lihat dulu video saya, video pembuatan keyakinan kelas. Walaupun videonya kurang bagus tapi dilihat ya Bapak dan Ibu. Oke, saya bagi dulu. Mana tadi ya? Ini. Nah. Iya, oke Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang Bapak dan Ibu lihat,
tadi membuat keyakinan kelas diawali dari membagikan nggak perlu sticky note ya, sticky note, kemudian jadi semua siswa kan nanti menuliskan apa semua yang mereka inginkan, kemudian nanti tempelkan, kemudian nanti kelompokkan mana yang sama. Nah, kemudian nanti dibuatlah kesepakatan dulu dari sticky note yang banyak tadi itu. Nah, dari kesepakatan tadi maka kita buatlah kalimat-kalimat sederhana yang lebih ramping, yang lebih mengarah ke positif, tidak menggunakan kalimat-kalimat perintah. Maka disusunlah keyakinan kelas dan dipajang di kelas Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Ya, baiklah, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan ya, penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa terima, kemudian bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Ya, jadi penguasaan itu berarti kan kita ingin, maksudnya lebih bisa mempengaruhi orang lain, kemudian kasih sayang kita maksudnya ingin diterima dan oleh orang-orang di sekitar kita atau kelompok kita, kemudian kesenangan, apa yang kita inginkan, apa yang kita tidak inginkan, kemudian kebebasan, kita ingin bebas dari aturan-aturan yang ada. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita identifikasi masalah-masalah berikut sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Ada Pak Bimo, seorang anak TK, selalu beralih ke ruang kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Nah, sekarang Bapak dan Ibu identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti berikut. Tanya, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kalau melihat ini, apa yang Bimo inginkan, kira-kira kebutuhan dasar mana yang ingin dia penuhi ini? Jadi si Bimo ini kan anak TK, dia berlari-lari, kemudian nanti dia mengatakan bahwa Ibu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, dia ini masuk kebutuhan yang mana? Apakah kesenangan atau penguasaan atau kebebasan atau kasih sayang atau bertahan hidup ya. Nah, kira-kira masuk yang mana ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini masuk ke kesenangan. Iya, kesenangan. Iya dah. Jadi ini masuk kebutuhan kesenangannya. Sekarang berikut, aku hebat. Ya, berikut lagi ya. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kalau ini kebutuhan apa ini? Penguasaan. Ya, penguasaan. Ya, jadi dia ingin ibu gurunya itu menuruti dia. Ya. Nah, berikut. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kalau ini kesenangan. Kebebasan. Bosan belajar, ingin main di dalam terus, dia mau bebas di luar gitu ya, berarti adalah kebebasan. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kasih sayang. Inilah kebutuhan kasih sayang dari si itu ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih, luar biasa semuanya. Ya, berikut ada lagi satu lagi ya. Kasih sayang. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak enak jadinya. Kebutuhan apa ini? Kesenangan. Sama dia tuh. Tuhan. Itu tidak menjadi bersenandung sewaktu kesenangan ya? Kesenangan.
kesenangan. kondisi diri. Jadi dia ingin senang bersenang, tapi nggak boleh ya. Berikut, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ini kebutuhan apa? Ibu guru boleh atau tidak? Padahal aku pakai jepit rambut baru. Pakai jepit rambut baru. Pengakuan. Ya. Apa ya? Ada pengakuan. Ada nggak pengakuan? Oh, Ya, kasih itu. sayang. Kasih sayang, Ibu ya. guru tidak Kebutuhan menyatakan kasih sayang, ya. ini Iya, adalah kasih sayang. Kasih sayang, ya. Oke. Berikut, aku sebel, rambutku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Ini kebutuhan apa namanya? di depan. Pengakuan, penguasaan ya. Pengakuan. Penguasaan, ya. Enggak. Penguasaan, ya. Penguasaan. Iya, Bu. Penguasaan. Penguasaan. Oke, berikut, aku bosan. Penguasaan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa ini? Kebebasan. Kebebasan. Oke, terima kasih ibu semuanya. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah, yang keempat teman, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi mana? Bagaimana sudah kabarnya? Baiklah Bapak dan Ibu, saya tayang dulu video saya ya, 5 posisi kontrol guru. Oke. Ya, masuk. Kenapa terlambat? Selalu saja terlambat kamu ini, setiap hari terlambat. Sekarang ibu mau ngajar, kamu berdiri terus ya sampai selesai pembelajaran. Berdiri di sudut sana. Kamu itu setiap hari terlambat. Kamu itu kalau masuk di kelas sangat mengganggu teman-teman kamu. Jadi ibu terganggu, teman-teman kamu juga terganggu karena kamu selalu lambat. Kehadiran kamu ke kelas ini sangat mengganggu teman-teman kamu. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Gitu. Salam. Sih terlambat terus. Lain kali tidak boleh ya, begitu ya. Ibu kan tidak enak sama guru yang lain. Masukkan kamu ke kelas yang lainnya sedang belajar. Kan tidak enak kan juga sama kepala sekolah kalau dia lihat. Ya, lain kali jangan terlambat lagi ya. Kita kan teman kan. Pak Warna toh. Aduh. Kenapa kamu terlambat? Terlambat lagi ya? Sudah berapa kali kamu terlambat? 3 kali? Ibu catat ya, sudah 3 kali kamu terlambat. Tahu akibatnya apa? Ya, kamu nanti tidak akan bisa masuk pelajaran kimia kalau sudah lebih dari 3 kali tidak hadir atau 3 kali lambat. Kamu kenapa terlambat? Dari kantin, ngapain di kantin? Makan apa? Kamu sudah lapar ya? Ya, ibu maklum lah. Kalau ibu juga lapar, pasti ibu juga makan di kantin. Tapi tahu nggak bahwa apa yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kan? Sesuai keyakinan harusnya tepat waktu, tapi kamu lambat. Nah, jadi kira-kira Sipa, bagaimana caramu ke depan supaya tidak lambat lagi? Kamu?
ya bisa mengatur waktu, kemudian makan memang ya. Nah, oke. Jadi Ibu harap nanti ke depannya nanti Siva jangan lambat lagi ya. Nah, oke. Ya sudah, silakan bergabung dengan teman-temannya ya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu. Oh, tunggu dulu ya. Saya belum hentikan ternyata YouTube saya. Oke. Tadi masuk suaranya ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi mungkin saya tidak akan jelaskan lagi seperti apa posisi 5 posisi kontrol guru, tapi dari tampilan tadi walaupun videonya tidak bagus, tapi menggambarkan bagaimana guru itu sebagai seorang penghukum, bagaimana sebagai seorang pemantau, kemudian bagaimana kalau seorang teman, kemudian bagaimana kalau dalam posisi sebagai pemantau. Ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa mempraktikannya juga di kelas masing-masing. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah tahu kan dari awal bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu menurut si dosennya. Jadi ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, langkah adalah validasi tindakan yang salah atau semua perilaku memiliki alasan. Jadi di sini kita menanyakan alasan apa sampai mereka melakukan itu. Ya, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita semua memiliki motivasi internal ya. Ya. Bapak dan Ibu, seperti ini segitiga restitusi. Jadi makanya diberi nama segitiga restitusi karena validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas ya. Bapak dan Ibu, mungkin saya juga di sini akan menanyakan juga video seperti apa langkah restitusi, walaupun videonya tidak sempurna, tapi setidaknya ada gambaran mulai dari langkah pertama sampai dengan terakhir ya. Kenapa Cici? Kayak cemberut? Iya Bu, masa aku dikata-katain di depan banyak orang tuh. Jelas aku nggak terima dong Bu. Kamu tidak senang diperlakukan seperti itu kan? Ibu juga kalau diperlakukan seperti itu pasti ibu tidak senang. Ya iya dong Bu, masa saya diam aja mereka ngata-ngatain saya di depan banyak orang? Ya jelas saya marah dong Bu, saya balik ngata-ngatain mereka di depan banyak orang juga. Saya kan nggak terima dibikin seperti itu Bu. Bela diri saya Bu. Jadi kan, saja kan, tapi Cici tidak melakukan perlawanan yang lebih keras lagi kan tadi? Iya Bu, untung saya tadi tetap terbawa emosi Bu. Kalau tidak, sudah gemes banget padahal tadi Bu. Untung saja saya orangnya masih sabar. Luar biasa Cici ya. Berarti kamu masih bisa mempertahankan emosi, kamu bisa sabar menghadapi walaupun kamu tadi katanya sangat emosi sekali ya. Bu, alhamdulillahnya saya masih sabar. Apa yang kamu lakukan tadi sesuai nggak dengan keyakinan sekolah yang kamu yakini atau keyakinan kelas atau sesuai nggak dengan prinsip kamu? Enggak Bu, enggak sesuai dengan peraturan sekolah. Tapi prinsip saya itu saya sebenarnya enggak mau bersikap kasar kepada orang lain, apalagi kepada teman sendiri Bu. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain itu sangat penting buat kamu? Iya Bu, saya meyakini bahwa menghargai orang lain itu sangat penting bagi diri saya. Karena begitu juga sebaliknya Bu, apabila saya dihargai oleh orang lain, saya juga pasti akan menghargai mereka sebagaimana mereka menghargai saya Bu. Cici meyakini betul bahwa kita itu harus menghargai orang lain ya. Sekarang ketika sedang marah pun juga, Cici yakin sekali nggak kalau tetap menghargai orang lain? Bu,
walaupun saya sangat marah, tapi saya masih ingat kok menghargai orang lain itu penting. Bersediakah Cici memperbaiki permasalahan ini? Maksudnya perbaikan lagi dengan teman yang dimaksudkan itu? Bu, saya bersedia memperbaikinya karena keyakinan saya untuk selalu menghargai orang lain. Gimana caranya Cici memperbaiki kesalahan ini? Iya Bu, mungkin saya akan memperbaikinya dengan cara saling meminta maaf dengan teman saya. Karena perilaku kami sangat tidak mencerminkan peraturan di sekolah. Cari solusi dari permasalahan ini semoga tidak terulang kembali ya. Nanti untuk kedepannya Cici lebih baik lagi bersama dengan teman-teman. Jangan lagi terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas saran. Iya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, langkah-langkah restitusi yang saya lakukan seperti itu sebenarnya sih kasusnya bukan masalah itu, yaitu sebenarnya saya tinggal acting saja. Jadi awalnya sih sebenarnya anak tersebut senang menggunakan make up ke sekolah, ya. Jadi dia itu percaya dirinya kurang, sehingga dia akan lebih percaya diri ketika menggunakan make up. Jadi saya panggil, kemudian saya lakukan restitusi dengan langkah-langkah yang tadi, akhirnya dia berubah. Kalau tadi itu yang ditayangkan itu actionnya dia karena dia tidak mau diekspos tentang hal-hal yang lebih privasi itu ya, Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, saya lanjut lagi. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, mengapa restitusi itu penting? Karena rasa bersalah itu mengurangi energi, ya. Ketika kita merasa bersalah, maka ya identitas gagal, ya. Kemudian perasaan bersalah akan membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi Bapak dan Ibu mungkin kita membiasakan untuk selalu melakukan restitusi dengan siswa kita ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apa, siswa kita itu sekarang itu sudah, maksudnya banyak yang perlu kita gali dari mereka. Potensi yang ada di dalam diri mereka itu ternyata luar biasa, yang tersembunyi, yang kita melihatnya itu hanya 12% ya Bapak dan Ibu. Kita hanya melihat mungkin kesalahannya, ternyata potensinya yang lebih banyak lagi itu 88% itu masih tersembunyi. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah melakukan restitusi ini ya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sampailah kita pada akhir sesi, waktunya sudah lewat ya. Nah, di sini saya meminta pendapat Bapak dan Ibu bagaimana presentasi saya hari ini. Saya ingin Bapak dan Ibu menuliskan di Jamboard ya. Nanti saya akan bagikan di kolom chat Jamboard, link Jamboardnya. Silakan diisi. Mana kolom chat? Ya, jadi mohon tanggapannya Bapak dan Ibu bagaimana presentasi saya hari ini. Satu kalimat saja Bapak dan Ibu ya, 3 kata sampai dengan 5 kata saja. Ya, silakan Bapak dan Ibu diklik Jamboard yang ada di kolom chat ini, kemudian diisi.
Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya di room ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaan? Ya, tidak lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih juga refleksinya terhadap presentasi saya hari ini. Semoga apa yang kita pertemuan kita hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam jumpa kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga bertemu di lain waktu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahmawati Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Supardi, Kepala SMA Negeri 1 Biau, mengapresiasi kepada pemerintah dalam program Guru Penggerak. Saya mengapresiasi juga kepada salah seorang guru kami, Ibu Juniarti Abdurrahman Haji Tahir, yang saat ini sebagai pelaksana program Guru Penggerak Rekognisi dan sekaligus fasilitator di program Guru Penggerak. Saya sangat bangga dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan kegiatan Guru Penggerak ini. Semoga dengan kegiatan ini bisa menambah personalitas guru-guru kami, khususnya di SMA 1 Biau, dalam aksi-aksi nyata yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Kemarin saya sudah melihat aksi nyata yang dilakukan oleh guru kami tersebut, insya Allah bisa mengimbaskan terus kepada teman-teman yang lain, baik di SMA 1 Biau maupun kepada guru-guru lain di Indonesia. Terima kasih, selamat melaksanakan program Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Saya merasa sangat mendapatkan ilmu baru di dalam webinar ini, diantaranya adalah tentang disiplin positif di sekolah, dan saya bisa mempraktekannya di dalam lingkungan pembelajaran saya. Terima kasih banyak untuk ilmu baru yang boleh saya dapatkan. Terus berkarya dan tunjukkan bahwa kita mampu untuk berdedikasi di dalam dunia pendidikan. Terima kasih.